Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran pemrograman akuntansi 2. Kali ini kita akan membahas masih di kelanjutan manajemen user, tapi dengan sub pokok bahasan yang berbeda. Untuk manajemen user kali ini, pembahasannya tentang membuat form master user. Kita buka dulu untuk materinya. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini tentang master user, kita akan membuat halaman master usernya, ya, yang mana master user ini berada di halaman admin. Nah, di sini kita buat dulu hierarki folder penyimpanannya. Dia diletakkan di view, ya, di views, lalu di admin. Jadi di dalam views ini ada folder admin yang nantinya kalian buat nama filenya adalah user.blade gitu ya. Baik, kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita lihat dulu di resource, lalu di views. Nah, di sini belum ada folder admin ya. Berarti kalian harus buat dulu folder admin. Kemudian baru buat file user.blade user.blade.php. Nah, sudah terbuat ya di dalam folder admin. Baru nanti kalian masukkan atau buat coding user.blade-nya ini ya sampai dengan bawah sini nih. Nah, di sini ya, sampai dengan bawah sini. Silahkan dibuat dulu tampilan view-nya nanti agar kita bisa melihat nih hasil akhir dari user atau halaman user.blade ya. Nah, ini coding user blade-nya yang mana nanti di sini akan menampilkan view dari halaman user di page admin ya. Di sini ada pemanggilan labelnya, kemudian di sini ada pemanggilan field-nya ya. Kemudian di sini ada require. Require ini artinya ketika nanti menambahkan user baru, nama user itu wajib diisi gitu ya, tidak boleh kosong. Nah, makanya di sini kita kasih batasan dengan require. Karena kalau nanti tidak di-requirekan berarti ketika kalian tidak isi nama user gitu ya atau kosong, bisa disimpan gitu ya. Nah, itu tidak boleh gitu ya dalam suatu web. Harus ada statement require itu wajib, berarti tidak boleh kosong. Nah, kemudian kalau sudah codingnya sampai akhir, selanjutnya adalah kita buat batasan di root ya, di rootnya kita rubah. Nah, di sini pada root tambahkan coding ini nih. Coding ini memanggil controller index ya, home controller ya, function index. Berarti dia nanti yang akan menampilkan halaman indeksnya. Kemudian di sini ada root group. Nah, di sini akan dikelompokkan ya, digrupkan ke dalam role admin. Nah, jadi apa saja nanti root yang masuk ke dalam role admin. Nah, di sini contohnya user ya. User controller nanti yang akan menghandle. Kemudian ada function hapus di user controller ya. Jadi nanti function destroy-nya yang akan menghandle gitu ya. Jadi nanti apa saja nih yang digrupkan ke dalam middleware role admin. Nah, nanti kelanjutan ke depannya pasti akan banyak. Ya, tidak hanya segini. Nah, yang pertama kita tambahkan dulu ya, tambahkan dulu yang ininya ke dalam root. Nah, kalian buka codingnya di root, nanti kalian tinggal tambahkan ya yang tadi diminta nih, yang ini nih ya, di authentication rootnya. Ini kita masukkan dulu ke web ya, adanya di web ya, jangan sampai salah nih, web root, harusnya dia root web gitu ya. Nah, di bagian web .php, nah ini kan sudah ada ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan nih
sesuaikan. Ini kan out root dari sini, get home, home controller index, name home. Nah ini sudah ada. Nah, tinggal kalian tambahkan yang kurangnya. Ya silakan ditambahkan dulu. Ini ya root webnya, root web titik PHP-nya yang sudah ditambahkan middleware untuk role admin ya di sini. Ya, sesuai tadi modulnya mengarahkan untuk menambahkan root resource user controller dan root get untuk user controller destroy. Ini ya, ada dua ini nih. Nah, ini role-nya. Nah, ini anggota dari role di bawahnya. Tutup sampai dengan kurung tutup titik koma. Nah, selanjutnya setelah ini masuk, kita buat user controller. Nah, ini buat user controller. Jika belum ada, dibuat nih dengan perintah ini, ya, dengan perintah PHP artisan make controller user controller resource. Nah, ditambahkan resource di sini, ya, di Laravel itu sebenarnya sampai sini saja, sampai user controller bisa. Cuma ketika kita pakaikan resource, artinya nanti function yang berhubungan dengan CRUD itu otomatis terbentuk, gitu ya. Tidak perlu kita misalkan buat manual lagi. Tapi kalau kalian mau edit nanti silahkan gitu ya. Berarti struktur untuk CRUD-nya akan terbuat kalau di pembuatan usernya kita tambahkan resource. Nah di sini pakaikan ya. Tapi nanti function-function CRUD-nya itu ada nih contohnya ya create gitu ya. Nah store ini kan sudah ada nanti tulisan public function store-nya ini otomatis sudah ada. Nanti kita tinggal buat isi-isinya saja gitu ya. Kita buat dulu user controllernya di terminal. PHP artisan make controller. Ingat ya huruf besar. Pakaikan resource. Nanti dia akan berjalan sambil kita lihat controller create successful gitu ya. Berarti dia ada. Nanti kita lihat di app http controller. Nah, ada ya masuk. Nah kalau sudah ada kita lihat gitu ya. Kita lihat. Nah ini ada create, store gitu ya. Kemudian show, edit, update, destroy. Nah ini function-function default yang ada ketika kita membuat controller dengan resource. Nah nanti kalau sudah, nah, di sini kan tambahkan perintah yang di garis merah. Nah ini kan nggak ada gitu ya, nggak ada garis merahnya nih. Kalian lihat baik-baik mana yang belum ada di sini. Dari mulai header atas sampai dengan nanti semuanya. Ya dari mulai header atas ini cek yang nggak ada, masukkan ke coding sampai dengan terus terakhir. Nah, sampai terakhir sini nih sampai destroy ya. Kalian masukkan coding-codingnya gitu ya. Contoh nih header ini nih. Ini kan nggak ada use app user gitu ya. Ini nggak ada kan. Tinggal kalian tambahin use app user gitu ya. Nah, ditambahkan dulu codingnya ya. Nah, di sini di user controller sudah ditambahkan ya coding-coding tadi yang diminta. Nah, di sini sampai dengan destroy sudah ditambahkan semuanya. Ya, pastikan semuanya sudah tercover ya. Jangan sampai codingnya ada yang ketinggalan. Cek sedetail mungkin ya. Mana yang belum ada kemudian tambahkan. Nah, setelah ini semua kalian pastikan rapi gitu ya di user controller sampai dengan function destroy, baru kita ke modifikasi gitu ya, modifikasi halaman adminnya. Nah, di sini tadi ada penjelasan use alert. Use alert ini ya yang di atas ini fungsinya untuk memanggil library alert yang pernah kalian install gitu ya sebelumnya. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya sebagai seperti message box ya, notifikasi. Nah, ini di sini nih contohnya nih. Alert sukses terhapus, data berhasil dihapus.
Jadi ketika nanti kalian hapus data, ya, kan keluar pesan gitu ya, data berhasil dihapus. Baru setelah itu kita lanjutkan. Nah, kita modifikasi source layout titik blade, ya, source layout titik blade. Nah, kalian buka dulu ya layout titik blade-nya. Nah, ini tampilan layout titik blade-nya. Ya, jangan lupa layout titik blade itu ada di view, kemudian layouts, lalu ada layout titik blade titik PHP. Nah, di sini kalian buka. Nah, yang diminta oleh modul untuk layoutnya, pertama kita pekerjakan dulu yang beranda nih. Nah, beranda ini source-nya di baris 43 sampai 66 kira-kira ya, itu kira-kira. Artinya sesuai dengan kalian ada di baris berapa ya. Nah, letaknya di sini nanti. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini nih. Nah, berarti di divider ini nih, divider di atasnya role admin kan ada divider ini nih. Ya, divider class sidebar ya, divider nih. Class side by divider. Nah, lalu nanti kalian tambahkan di sininya nih. Ya, di sini. Nah, kalian tambahkan coding ini. Ya. Nah, coding ini nih. Class nav item ya. Kemudian class nav link href root home ya, dia memanggil root home. Kemudian sampai dengan ini nih. /li. Ya, kalian tambahkan nih dari baris kedua ini nih. Nah, ini sudah ditambahkan ya untuk pemanggilan berandanya. Nah, selanjutnya yang kedua ini untuk master user ya. Master user ada di nav item page collapse menu. Kita buka dulu. Nah, ini ya. Ini yang harus diubah. Pertama, data master. Berarti tulisan menu utama ini ya. Nah, kalian ganti data master. Kemudian ada penambahan lagi di master user. Kemudian href-nya jangan lupa nih, user titik index. Ya, kita rubah dulu di sininya. Ya, master user. Kemudian href-nya, nah ini href-nya kita lihat, jangan sampai salah. Root ya, user titik index. Root dipakaikan kurung kurawal dulu ya. Itu ada kurung kurawalnya, jangan lupa. Root, kemudian user, pakaikan kutip, user titik index ya, kutipnya lupa, lalu ditutup ya, ditutup dengan kurung nih ya, jangan lupa ditutup dengan kurung nih ya. Lalu kurung kurawalnya 2. Nah, ini saya kelebihan 1 nih yang ini nih. Nah, ini 1 ya. Kurungnya 1, kurung kurawalnya 2. Nah, ini letaknya ada di master user ya. Root user titik index. Ya, sesuai dengan pemanggilan yang ada di modul. Ya, root user titik index, tutup kurung kurawal 2. Ini ada di master user. Nah, kalau sudah, menu yang lain belum ya. Nah, kalau sudah, kemudian login sebagai admin. Nah, akses menu usernya. Nampil nggak sesuai dengan yang ini? Kita coba ya. Nah, kita coba hasil yang tadi ya. Kalian masuk dulu ke localhost ya, Laravel-nya. Dan perlu diingat, setiap kita ingin menjalankan gitu ya, Laravel tampilannya seperti ini, PHP Artisan Serve-nya harus kalian aktifkan dulu gitu ya. Jangan kalian membuka halaman ini tanpa menjalankan PHP Artisan Serve.
gitu, karena nanti server Laravelnya nggak kepanggil ya. Lanjut, kita login dulu. Untuk melihat halaman tadi gitu ya, loginnya harus sebagai admin ya, jangan sebagai user biasa ya. Kemarin kan kita sudah buat user aksesnya sebagai admin ya. Admin, kemudian passwordnya kalian masukkan yang sesuai kalian buat kemarin gitu ya. Nah kalau sudah login, nah nampil ya. Nah, beranda berubah. Sini ada data master. Kalau kalian klik, nah, ada master user. Kita klik. Nah ini. Nah ini kenapa berantakan? Ini tampilan user kita buat sebelum adanya role gitu ya. Tadinya nah, sebelum adanya role admin dengan user. Nah, nanti kalian mau hapus boleh saja. Nah saya contoh nih, saya hapus. Hapus. Agar nanti rapi. Nah, karena destroy-nya sudah ada ya. Untuk delete-nya. Ini saya hapus. Nah ini nih. Ini switch alert nih ya. Yakin ingin menghapus data gitu ya. Ini switch alert. Nah ini tinggal user admin. Nah saya tambah. Nah keluar ya. Masukkan nama usernya. Misalkan saya masukkan nama saya. Ya. Kemudian email usernya. Role-nya tinggal dipilih mau sebagai admin atau user. Ya, saya sebagai user misalkan. Lalu simpan. Nah ini ya sudah ada nih role-nya nampil ketika kalian buat user baru gitu ya. Kalau yang tadi kan karena dia bergeser ke sini, role-nya belum ada sebelumnya. Gitu. Nah, ketika kalian nambahin baru, ya ini semua role akan kesimpan dan akan rapi tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, inilah ya yang dapat saya sampaikan gitu ya di pembahasan manajemen user untuk pembuatan master usernya kali ini. Jadi step-step tadi dari yang beberapa kita sudah lewati, output terakhirnya adalah seperti ini gitu ya. Menampilkan data master, kemudian dengan submenunya master user. Dan tampilannya seperti ini kalau ditambah gitu ya, dengan memilih role, kalian mau pilih apa. Nanti kalau sudah disimpan akan tampil di sini. Gitu ya. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ke kalian. Ya, mudah-mudahan kalian bisa ambil manfaatnya dalam perancangan aplikasi pemrograman akuntansi 2 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.